di aplikasi dari YouTube Studio. Baik, jadi di sini kita cek di sini 4.000 views ya. Jadi 4.000 views, 4.000 penayangan. Kemudian untuk jangkauan kita bisa cek di sini di 26.000 views. Nah, pertanyaannya berapa sih untuk penghasilan dari satu video dengan total views sekitar 4.000 views. Nah, itu yang akan kita bahas. Jadi buat teman-teman ataupun buat sahabat-sahabat semua yang penasaran nih ya seputar penghasilan ataupun pendapatan 4.000 views di YouTube berapa sih? Jadi banyak sekali yang tentunya bertanya-tanya dan bahkan penasaran berapa penghasilannya. Jadi kita akan bahas lengkap di video kali ini. Pastikan tonton sampai selesai. Baik, selamat malam, selamat datang di channel Genjet Milenial. Pada kesempatan kali ini kita akan bongkar penghasilan dari 4.000 views di video YouTube. Ini terkhusus buat YouTuber pemula di tahun 2025. Jadi sebagai YouTuber pemula, ini sebagai gambaran saja buat sahabat-sahabat semua yang mungkin terjun di YouTube ya. Jadi ini sebagai gambaran. Jadi kita langsung masuk di aplikasi dari YouTube Studio. Di sini perhatikan untuk di bagian dari ringkasan dari sebuah penayangan, di sini itu di 4.000 views. Kemudian kita scroll ke bawah ya, di sini ada retensi untuk penontonnya. Kita langsung buka filternya. Kemudian jika kita cek di bagian jangkauan seperti ini, untuk jangkauan di sini sudah tembus di 26.000 views ya, 26.000 tayangan. Kemudian di sini untuk di bagian video sendiri ini ditemukan paling tinggi di bagian dari penelusuran YouTube hingga 96%, artinya mendekati 100% ya. Untuk bagaimana penonton ini menemukan video saya, di sini sudah jelas cara penonton menemukan video ini. Itu dari keseluruhan yang paling tinggi adalah dari penelusuran YouTube. Artinya konten saya itu banyak ditemukan di pencarian. Jadi itu banyak sekali yang diharapkan YouTuber pemula ya. Jadi ada 3 opsi buat video kita itu. Yang pertama yang paling bagus ya. Yang pertama ada sistem rekomendasi, ada fitur jelajah, ada juga penelusuran YouTube. Ya, di sini ada juga fitur YouTube lainnya. Jadi ini bisa dari Google Chrome, bisa dari browser yang lainnya juga. Jadi pembahasan kali ini berapa sih untuk penghasilan dari 4.000 views dengan total jangkauan ataupun penayangan di 26.000 untuk jangkauannya. Di sini kita cek langsung ya, kita cek di bagian pendapatan seperti ini. Nah, jadi dari total 4.000 views saya berhasil mengumpulkan untuk satu video ini berhasil mengumpulkan sekitar 1.100.000 teman-teman. Ya, dan ini ada tanggalnya di sini 20 Agustus. Jadi bisa kita cek seperti ini. Ini membuktikan bahwa ini real ya. Jadi di sini untuk grafiknya itu naik ya, mulai naik di 20 Agustus. Dan untuk estimasi penghasilannya di 1.175.000 dari satu video dengan total views sekitar 4.000 views. Jadi tujuan saya di sini adalah mengedukasi buat teman-teman YouTuber pemula. Jadi kalau satu video dengan 4.000 views yang menghasilkan 1 juta ini ya, itu cukup besar ya teman-teman. Kalau bagi saya pribadi di sini sudah alhamdulillah ya. Dari 4.000 views di sini saya mendapatkan 1.175.000 rupiah dari satu video saja. Dan ya harapan kita ya kalau memang konten yang kita bahas itu sesuai ya, biasanya penghasilannya juga lumayan teman-teman ya. Dan di sini ini sebagai bocoran saja kepada teman-teman. Jadi saya sering bilang pahami RPM dan juga CPM. Karena kalau kita nggak paham RPM dan juga CPM untuk konten yang kita bahas, itu akan sulit buat kita bisa dapat penghasilan setiap bulannya ya. Jadi harapan saya buat teman-teman bisa paham. Kita cek di bagian dari performa videonya, estimasi penghasilan dengan total penayangan 4.000 views. Di sini saya mendapatkan 1.100.000 dengan RPM sekitar 282.000. Artinya ketika saya tembus di 1.000 views ya, saya mendapatkan 282.000. Dan kalau saya tembus di 2.000 views artinya saya mendapatkan sekitar 500 ribuan ya, dengan total CPM di 428.000. Jadi antara RPM dan juga CPM di sini kita harus paham.
Ya, buat konten kreator yang mungkin sudah lolos monetisasi, bisa dicek untuk RPM dan CPM-nya. Ya, apakah RPM dan CPM teman-teman itu besar atau enggak? Nah, itu yang perlu kita ketahui ya teman-teman. Mungkin kalau untuk konten edukasi, ya misalkan tutorial, nah itu biasanya RPM-nya di sini di kisaran 40 ribuan sampai 32 ribuan. Jadi biasanya seperti itu ya. Jadi ya kita harus lebih paham lagi, lebih jeli lagi di bagian dari YouTube ini, karena kalau kita asal memilih niche konten, walaupun kita sudah lolos monetisasi, videonya sudah banyak ya, biasanya sulit buat kita mendapatkan penghasilan setiap bulannya. Jadi ada target ya, untuk di YouTube ini ada target. Untuk target kita mencapai ambang batas pembayaran dari Google AdSense itu di sekitar 1.300.000-an. Artinya ketika tidak tembus di $100, artinya kita harus menunggu bulan depan. Sebagai contoh, misalkan bulan Agustus ini ya, misalkan untuk sahabat-sahabat semua, bulan Agustus ini tembus di 1.300.000 ya. Kemarin ya, bulan Juli misalkan tembus di 1.300.000, maka bulan Agustus maka pembayaran akan dibayarkan. Tapi kalau kita misalkan di bulan Juli kemarin kita misalkan cuma dapat 1.200.000, ya pastinya di bulan Agustus kita nggak akan gajian, karena persyaratan untuk pembayaran dari YouTube ini sendiri itu sekitar 1.300.000 ya. Tapi disclaimer terlebih dahulu, untuk di bagian dari penghasilan per video di YouTube ini tidak sama ya. Ini bergantung pada konten yang sahabat-sahabat bahas. Jadi antara konten si A, konten si B itu penghasilannya tidak pasti sama. Baik, jadi itu mungkin sebagai bocoran saja kepada teman-teman. Dengan total sekitar 4.000 views, penghasilan yang saya dapatkan dari satu video mendapatkan sekitar 1,1 juta. Dengan sumber pendapatan terbesar dari iklan halaman tonton di sini itu di 100%. Kemudian di YouTuber Premium di sini hanya kecil ya, jadi di 0,1%. Dan video yang saya buat di sini itu banyak ditemukan oleh para penonton ya, ini melalui fitur penelusuran YouTube hampir 99%. Jadi ini sebagai gambaran saja dan juga sebagai motivasi buat YouTuber pemula yang baru memulai ataupun baru membangun channel YouTube. Jadi membangun channel YouTube menjadi konten kreator itu nggak perlu peralatan mahal, cukup bermodalkan HP. Saya sendiri hanya bermodalkan HP, malahan lebih simple. Kalau pribadi saya lebih simpel menggunakan HP ya daripada kita menggunakan laptop ya. Jadi nah ini tujuan saya mengedukasi buat teman-teman agar lebih semangat lagi, lebih giat lagi ya. Intinya di YouTube ini banyak orang yang dulunya bukan siapa-siapa, tapi banyak juga yang sudah menjadi ataupun sudah terkenal ya, jadi seperti itu. Jadi ya harapan saya teman-teman juga jangan hanya menonton tapi harus berani mencoba juga. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan seputar saya bongkar di bagian dari penghasilan 4.000 views di YouTube ini. Saya mendapatkan sekitar 1.175.000. Ini sebagai motivasi dan tujuan saya mengedukasi buat teman-teman agar lebih semangat lagi untuk membangun ataupun mengembangkan channel YouTube-nya masing-masing. Dimanapun teman-teman berada, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat.